Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan yang menarik pada teman-teman semua. Untuk itu jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jika bagi teman-teman ulasan ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk men-share video ini pada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin juga menyukai ulasan film atau serial tentang vampir. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode yang ke-21. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Episode ke-21 dibuka dengan menampilkan lanjutan dari episode sebelumnya di mana Alaric yang terlihat didatangi oleh Isobel di Mystic Grill. Meski nampak tenang, namun Alaric tentu tak menyangka dengan pertemuan yang begitu mendadak tersebut. Sekian lama dicari-cari, Isobel malah muncul sendiri. Meski tetap menanyakan apa yang selama ini ingin ditanyakannya, Alaric hanya mendapatkan jawaban bahwa Isobel tak memiliki alasan dan penjelasan yang akan memuaskan Alaric. Tentu sangat berat bagi Alaric melihat istri yang sangat dicintainya hilang bak di telan bumi. Isobel hanya ingin Alaric berduka atas kematiannya dan kemudian melanjutkan kehidupannya. Namun bagi Alaric semua tentu tidak sesimpel itu. Ia harus mencari jawaban. Namun ternyata Isobel justru pergi tanpa sedikit pun meninggalkan penjelasan baginya, dan kini kedatangan Isobel ternyata hanya untuk memerintahkan Alaric untuk memberi pesan pada Elena yang adalah anaknya untuk bertemu dengannya. Alaric tentu menolak perintah tersebut lalu membuang kertas pesan yang diberikan Isobel sembari mencacinya dengan sebutan perempuan jalang yang egois, dan kemudian Alaric pergi meninggalkan Isobel. Di luar Mystic Grill, Alaric yang bersiap menaiki mobilnya kemudian kembali didatangi Isobel. Isobel yang nampak geram kemudian langsung menyerang Alaric. Ia mencekik Alaric sembari kembali memerintahkan Alaric untuk mengatur pertemuannya bersama Elena. Jika Alaric tidak menuruti perintahnya, maka ia akan membunuh warga Mystic Falls dimulai dari murid-murid Alaric. Dengan terpaksa, Alaric menuruti perintah tersebut. Isobel kemudian membanting tubuh Alaric. Ia kemudian pergi meninggalkan Alaric dan secari kertas di mana waktu pertemuan Isobel dan Elena akan dilaksanakan. Berpindah di Mystic Falls High School di mana para siswa sedang mempersiapkan acara Parade Founders Day yang diketuai oleh Caroline sebagai Miss Mystic Falls terpilih. Terlihat Alaric memerintahkan Taylor untuk menjadi ketua tim dekorasi di mana para siswa dari kelas sejarah akan membuat reka ulang Battle of Willow Creek. Beberapa saat kemudian Alaric melihat kehadiran Elena dan Steven. Alaric kemudian mendatangi Elena dan Steven sembari meminta keduanya untuk ikut dengannya. Dari sisi lain terlihat Caroline bersama Bunny. Keduanya tengah mempersiapkan konsep yang baru yang berbeda dari konsep parade tahun lalu. Pembicaraan mereka kemudian menjurus pada pembahasan terkait Bunny dan Elena di mana Caroline tentu menyadari ada masalah di antara mereka berdua. Caroline tentu tak senang dengan kondisi itu, apalagi ditambah Matt dan Taylor yang juga sedang bermasalah. Caroline ingin memperbaiki semua masalah yang terjadi di antara teman-temannya. Namun ia tak dapat melakukan itu jika ia sama sekali tak tahu masalah apa yang sedang terjadi. Tentu Bunny tak dapat menjelaskan masalahnya sebab masalah tersebut menyangkut masalah vampir dan penyihir yang masih belum disadari dengan baik oleh Caroline. Scene kemudian berpindah pada John yang terlihat mendatangi sebuah rumah di mana ternyata rumah itu saat ini sedang ditempati oleh Isobel. Dari percakapan keduanya terdengar jelas bahwa John dan Isobel adalah dua orang yang pernah saling dekat dan mereka pun saat ini sedang bekerja sama untuk mendapatkan alat milik Jonathan Gilbert. Isobel menanyakan tentang tindakan John selama ini, namun John masih belum mendapatkan benda tersebut. Isobel menganggap John telah gagal dengan misi mereka. John nampak tak senang dengan sikap Isobel yang datang untuk mengambil misinya. Tanpa diduga, Isobel kemudian melayangkan tamparan di wajah John. John terlempar dan tersandar pada dinding rumah. Isobel kemudian mengatakan bahwa saat ini misi itu adalah miliknya. Scene kemudian berpindah pada Damon yang terlihat memasuki kelas. Di dalam ternyata Alaric, Steven, dan Elena telah menunggu. Menyadari ada masalah yang serius, Damon menanyakan hal tersebut pada Alaric. Alaric menjawab bahwa ia baru saja bertemu dengan Isobel. Damon tentu terkejut mendengar itu. Damon mencoba menganalisa apakah semua ini ada hubungannya dengan John. Namun sayang, Alaric memang tak mengetahui hal tersebut sebab ia tak menanyakannya pada Isobel. Satu yang pasti yang ia dapatkan yakni ia diperintahkan untuk mempertemukan Elena pada Isobel tanpa tahu maksud dan tujuan Isobel ingin bertemu dengan Elena. Damon menyarankan agar Elena tak menemui Isobel, namun tentu keputusan itu tetap ada pada Elena. Elena tentu sangat ingin bertemu dengan ibunya. Walau bagaimanapun, Isobel tetaplah ibu kandungnya. Elena tak ingin menyesal jika ia tak datang menemui ibunya.
Sore hari di Mystic Grill, Elena terlihat duduk sendiri menunggu Isobel. Dari jauh, Steven mengawasinya. Meski mereka jauh, Elena tetap berusaha berkomunikasi bersama Steven karena Elena tahu Steven mendengar dirinya. Beberapa saat kemudian, Isobel pun datang. Tak ada pertemuan yang spesial antara kedua ibu dan anak ini. Mereka bertemu layaknya orang asing yang baru saja saling mengenal. Isobel nampak sedikit terkejut dengan kemiripan Elena pada Catherine. Elena mencoba mencari tahu tentang siapa ayah kandungnya. Namun Isobel enggan memberitahu Elena, entah dengan alasan apa. Di luar Mystic Grill, Damon nampak gelisah. Ia merasa bahwa seharusnya ia berada di dalam dan langsung membunuh Isobel. Alaric tentu melarang Damon sebab permintaan Isobel sangat jelas untuk tidak melibatkan siapapun. Damon mencoba mengomentari Alaric yang terlihat masih mencoba melindungi Isobel. Namun Alaric menyangkal hal tersebut. Isobel yang ia kenal bukanlah Isobel yang saat ini bersama Elena. Baginya ia nampak begitu sangat dingin dan kejam. Damon yang memahami itu kemudian menjelaskan bahwa begitulah vampir yang telah menjual kemanusiaannya untuk keabadian. Alaric bingung dengan penjelasan Damon sebab ia masih melihat begitu besarnya rasa kemanusiaan yang dimiliki oleh Stephen. Begitupun dengan Damon yang mungkin masih terlihat agak brengsek namun tetap masih memiliki rasa kemanusiaan. Damon kembali menjelaskan kepada Alaric bahwa vampir pada dasarnya masih memiliki rasa kemanusiaan, namun rasa kemanusiaan itu sangat mudah untuk dimatikan, layaknya memencet sebuah tombol, dan ketika rasa kemanusiaan itu telah mati, maka vampir akan menjadi pemangsa yang tak mengenal belas kasih pada mangsanya. Kembali di dalam Mystic Grill, Elena kemudian menanyakan tentang tujuan Isobel ingin bertemu dengannya. Isobel menjawab bahwa ia penasaran pada Elena, namun yang lebih penting ia menginginkan benda milik Jonathan Gilbert yang saat ini juga sedang dicari oleh John. Mendengar nama John, Elena kemudian menanyakan bagaimana Isobel bisa mengenal John. Isobel menjawab bahwa ia dan John adalah teman di masa muda dan mereka begitu sangat dekat. John lah yang memberitahu pada Isobel tentang keberadaan vampir. Mendengar itu, Elena kembali menanyakan alasan Isobel ingin berubah menjadi vampir. Isobel kemudian menjelaskan bahwa alasan utamanya tentu adalah untuk keabadian. Elena yang mendengar jawaban yang begitu klise kemudian berniat untuk pergi. Namun Isobel segera meraih tangan Elena sembari memintanya untuk kembali duduk. Isobel kemudian kembali mengutarakan keinginannya yang ingin memiliki benda tersebut. Elena tentu tak dapat memberikan benda itu pada Isobel sebab benda itu ada pada Damon dan ia yakin Damon pasti tak akan mau memberikan benda itu pada Isobel. Namun dengan santai Isobel kemudian memerintahkan Elena untuk memintanya pada Damon, dan jika Elena gagal maka itu akan menjadi tanggung jawab Elena. Setelah itu tak berapa lama Isobel pun pergi meninggalkan Elena yang terlihat begitu sangat terluka. Bunny yang juga mendatangi Mystic Grill tanpa sengaja melihat Elena yang menangis. Awalnya Bunny ingin mendatangi Elena, namun ketika ia melihat Steven, Bunny langsung pergi tanpa sepatah kata pun meninggalkan Elena. Scene kemudian beralih pada Jeremy yang mencoba mengirimkan voicemail pada Anna, namun Anna tak pernah menjawab panggilan Jeremy. Jenna juga sedikit menanyakan tentang kabar Anna, namun Jeremy pun tak tahu keberadaan Anna. Tiba-tiba John datang dan mencoba untuk mencari tahu sejauh mana Jeremy mengenal Anna. Jeremy tentu sangat mengenal Anna dengan baik. John mencoba menggali informasi sebanyak mungkin dari Jeremy terkait Anna dengan mengajak Jeremy untuk lebih terbuka padanya. Jeremy memandang heran pada pamannya. Tak berapa lama Jeremy kemudian berucap bahwa ia baik-baik saja dan lalu pergi meninggalkan pamannya. Scene kemudian beralih pada Damon yang terlihat bermain kartu bersama wanita bernama Cherry. Tak berapa lama Isobel pun datang. Setelah menyuruh Cherry meninggalkan mereka, Damon dengan kecepatannya langsung mendekati Isobel sembari mengatakan bahwa kehadiran Isobel di Mystic Falls sangatlah mengganggu dengan mengancam dan membunuh orang. Isobel menanyakan mengenai benda milik Jonathan Gilbert, namun Damon tak membalasnya, yang artinya Damon pasti enggan memberi benda tersebut. Damon kemudian menanyakan tentang kedekatan Isobel pada John. Isobel mengatakan bahwa John adalah teman di masa mudanya dan John pernah sangat menyukai dirinya dan mereka pernah berkencan beberapa kali. Damon kemudian menanyakan tentang tujuan Isobel menginginkan benda tersebut, yang ternyata Isobel hanyalah suruhan Catherine untuk mendapatkan benda tersebut yang nantinya akan diberikan pada John, dan Catherine tidak akan pernah senang jika keinginannya tidak terkabulkan. Isobel hanyalah seorang penyampai pesan dan ia tak kuasa menolak permintaan Catherine. Untuk itulah Isobel meminta Damon untuk bekerja sama dengannya, namun Damon tentu enggan melakukan hal tersebut. Isobel lalu mencoba untuk menggoda Damon dengan mengajaknya bercumbu layaknya mereka dahulu yang pernah saling bercumbu. Damon pun tertarik, namun ketika Isobel telah larut dalam permainan Damon langsung membanting tubuh Isobel sembari mengatakan bahwa Isobel tak seharusnya datang ke Mystic Falls dan mengancam orang-orang yang sangat Damon peduli, termasuk Elena. Damon memerintahkan Isobel untuk pergi sembari memberi pesan pada Catherine jika Catherine menginginkan sesuatu dari dirinya, maka Catherine harus datang mengambilnya sendiri. Scene kemudian beralih pada Elena yang bersiap untuk pergi. Tiba-tiba
tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumahnya. Yang datang ternyata adalah Bunny. Bunny kemudian meminta maaf karena meninggalkan Elena saat ia tahu Elena begitu sangat terluka. Elena tentu memahami kondisi Bunny saat ini, namun Bunny benar-benar menunjukkan kepeduliannya pada Elena karena mereka adalah sahabat. Elena lalu mengatakan bahwa sebelum kedatangan Bunny, ia telah bertemu dengan ibu kandungnya. Mendengar itu, Bunny mengerti dan langsung memeluk Elena dengan sangat erat. Di sekolah, terlihat Bunny yang sedang membuka buku mantra milik neneknya. Beberapa saat kemudian, Elena datang. Bunny kemudian menunjukkan semua isi dari buku mantra tersebut. Dari apa yang telah Elena sampaikan pada Bunny kemudian mencari tahu semua informasi itu. Bunny kemudian memahami dan memberitahu pada Elena bahwa sebenarnya Jonathan Gilbert tak pernah membuat penemuan apapun. Benda-benda milik Jonathan Gilbert ternyata adalah benda yang telah dimantrai oleh Emily. Emily memang sangat setia pada Catherine, namun Emily pun tak pernah suka pada Catherine yang terus membunuh orang-orang yang tak bersalah. Membantu Jonathan Gilbert dengan mantranya adalah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan untuk setidaknya membantu manusia. Bunny dan Elena kemudian meneruskan membaca isi dari buku mantra tersebut untuk mencari tahu fungsi dari benda yang sedang dicari oleh Isobel, yang ternyata benda tersebut juga adalah senjata untuk melawan vampir. Scene kemudian berpindah di sebuah lapangan luas di mana terlihat para siswa yang sedang sibuk untuk mempersiapkan acara parade Founders Day. Elena terlihat berjalan, Jeremy terlihat mendatanginya. Melihat kehadiran Jeremy, Elena kemudian menanyakan tentang keberadaan Steven. Jeremy tak tahu. Jeremy yang mendatangi Elena kemudian menanyakan keberadaan Anna pada Elena. Namun Elena pun menjawab bahwa ia tak tahu keberadaan Anna. Jeremy yang tak tahan pada kebohongan Elena kemudian mengeluarkan semua keluhan tentang Elena selama ini, di mana Jeremy merasa Elena selalu berbohong pada dirinya. Jeremy pun memberitahu Elena bahwa ia telah mengetahui identitas Anna yang sebenarnya dan ia yakin Elena pun tahu siapa Anna sebenarnya. Jadi ia meminta Elena untuk jujur padanya. Elena yang memang tak pernah lagi bertemu dengan Anna tentu benar-benar tak tahu keberadaan Anna. Dengan sangat kesal, Jeremy pun meninggalkan Elena. Tak berapa lama, Elena kemudian dikejutkan dengan kehadiran Isobel tepat berada di hadapannya. Isobel lalu mencoba mengancam Elena. Jika Elena tidak mendapatkan benda tersebut dari Damon, Isobel memang tak mungkin menyakiti Elena secara langsung, sebab walau bagaimanapun Elena tetaplah anaknya. Karena itu Isobel kemudian mengancam Elena dengan menyakiti Matt yang adalah teman Elena. Matt yang pada saat itu terlihat berada di sebuah panggung yang belum jadi, dikejutkan dengan panggung yang tiba-tiba roboh karena anak buah Isobel menginjak panggung tersebut dengan sangat keras. Matt tertindis panggung tersebut dan beberapa orang terlihat membantu Matt untuk keluar, termasuk Taylor dan juga Steven. Isobel kemudian kembali mengancam Elena dengan mengatakan bahwa ia akan menyakiti Jeremy jika Elena tak mendapatkan benda tersebut. Menyadari ancaman Isobel tak main-main, Elena kemudian memandang ke arah Jeremy berada dan betapa terkejutnya Elena ketika menyadari Jeremy telah hilang dari tempatnya, sementara Isobel pun telah pergi meninggalkannya. Scene kemudian beralih pada John yang terlihat mendatangi Isobel. Isobel kemudian mengajak John untuk melihat Jeremy yang tengah ia sandra. Melihat keponakannya menjadi sandra, John meminta pada Isobel untuk melepaskannya sebab tak ada alasan untuk menyakiti anak-anak. Isobel tentu tak mungkin mendengar permintaan John tersebut sebab Jeremy adalah jaminan agar mereka bisa mendapatkan benda tersebut. John terus memohon. Isobel kemudian mengatakan bahwa ia akan melepaskan Jeremy jika John mau memberikan cincin milik John padanya. Tentu John menolak hal tersebut. Isobel kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memukul John. Habislah John menjadi bulan-bulanan anak buah Isobel. Ketika John tak berdaya, Isobel kemudian mengambil cincin milik John sembari mengatakan apa yang John bisa lakukan tanpa cincin tersebut. Setelah kejadian yang menimpa Matt, Elena, Bunny, dan Steven kemudian membicarakan terkait benda yang saat ini berada di tangan Damon. Elena akan mencoba membujuk Damon untuk memberikan benda tersebut pada dirinya. Steven ragu Damon akan memberikan benda tersebut, apalagi dengan fakta bahwa benda itu akan sangat berbahaya bagi para vampir. Mendengar itu, Elena kemudian berucap bagaimana jika benda itu pada akhirnya tidak berbahaya untuk vampir. Elena jelas terfikirkan oleh sesuatu. Scene kemudian berpindah menampilkan Elena yang meminta pada Damon untuk memberikannya benda tersebut dan menyampaikan rencananya pada Damon. Namun tentu Damon enggan melakukan hal tersebut. Ia lebih memilih untuk melakukannya sesuai dengan rencananya sendiri. Elena terus meyakinkan Damon dengan mengatakan bahwa Bunny bisa menghapus mantra Emily pada benda tersebut. Damon masih belum yakin pada kemampuan Bunny. Merasa tertantang, Bunny kemudian mencoba untuk membuktikan kemampuannya pada Damon dengan meminta Damon untuk memikirkan satu buah buku kesukaan Damon. Damon lalu menyebutkan judul buku tersebut. Dengan mantra sederhana, Bunny kemudian merapal mantra tersebut. Tak berapa lama, satu buah buku terlempar dari rak buku tepat menuju Damon. Dan itu adalah buku yang tepat seperti yang diminta oleh Damon. Damon masih ragu sebab ia masih belum percaya pada Bunny. Namun Elena meyakinkan bahwa Damon boleh tak percaya pada Bunny. Namun Damon harus percaya pada dirinya. Dengan ragu-ragu, Damon kemudian memberikan benda tersebut pada Elena.
Scene kemudian beralih pada Jeremy dan John. Jeremy menanyakan tentang apa yang sedang Isobel cari. John kemudian memberitahukan semuanya di mana Isobel sedang membantu dirinya untuk mencari benda yang dapat menghancurkan vampir. Jeremy menjadi heran mengapa Isobel yang adalah seorang vampir mau membantu John mencari benda yang dapat menghancurkan vampir. John kemudian memberitahukan bahwa Isobel memiliki tujuannya sendiri. Lalu John kemudian bercerita bahwa tak ada seorang pun yang mengira vampir akan kembali ke Mystic Falls. Dengan kembalinya mereka dan lepasnya para vampir dari dalam makam, tentu itu berarti dengan satu tujuan, yakni untuk balas dendam, dan itulah yang diyakini oleh John. Jeremy tentu tak setuju dan menganggap bahwa tidak semua vampir berbahaya sebab ia mengenal beberapa vampir yang baik. John meyakinkan Jeremy bahwa tidak ada vampir yang seperti itu. Setidaknya itulah yang mendiang ayah Jeremy ajarkan pada John. Scene kemudian beralih pada Bunny yang mencoba untuk memantrai benda tersebut. Benda itu terlihat melayang. Damon, Elena, dan Steven terus menyaksikan hal tersebut. Beberapa saat Bunny telah selesai dengan pekerjaannya. Ia telah melepas mantra Emily dari benda tersebut. Dengan begitu, benda itu tak lagi berbahaya bagi para vampir. Scene kemudian beralih pada Elena yang berjalan sendiri. Tak berapa lama Isobel mendatanginya. Isobel langsung meminta benda tersebut, namun Elena meminta agar Isobel membebaskan Jeremy. Melihat kehadiran Damon dan Steven, Isobel kemudian menyuruh Elena untuk menelpon Jeremy. Jeremy yang ternyata telah sampai di rumah dengan aman kemudian meyakinkan Elena bahwa ia dan John baik-baik saja. Isobel lalu meminta benda tersebut pada Elena. Elena kemudian bertanya mengapa Isobel begitu yakin Damon mau memberikan benda tersebut pada dirinya. Dengan santai Isobel mengatakan bahwa hal itu sangat mudah sebab Damon mencintai Elena. Mendengar itu, seketika suasana menjadi sedikit canggung. Elena memberikan benda tersebut pada Isobel. Dengan kesempatan itu pula, Elena lalu berterima kasih pada Isobel karena telah menjadi ibu yang begitu kejam bagi dirinya. Isobel lalu berpamitan pada Elena sembari mengingatkan Elena bahwa jika Elena ingin hidup damai, maka ia harus meninggalkan Damon dan Steven. Sebab dengan kehadiran keduanya dalam hidup Elena, itu akan membuat Elena terus berada dalam bahaya. Usai mengucapkan itu, Isobel pun pergi. Steven dengan segera langsung menenangkan Elena. Dalam kondisi itu, beberapa tatapan yang begitu canggung terjadi antara Elena, Damon, dan Steven. Scene kemudian berpindah pada Jeremy yang didatangi oleh Elena. Elena mencoba untuk meyakinkan Jeremy bahwa ia benar-benar tak mengetahui informasi mengenai Anna. Namun Jeremy yang tak percaya kemudian mengungkit kisah tentang Vicky yang telah ia baca dari jurnal milik Elena. Elena sadar Jeremy telah membaca jurnal pribadinya. Elena kemudian menjelaskan semuanya di mana ia merasa perlu melakukan hal tersebut karena melihat Jeremy yang begitu sangat terluka. Elena meminta maaf karena harus meminta Damon memanipulasi pikiran Jeremy. Hal itu ia lakukan karena tak tahan jika harus melihat Jeremy kembali menjadi seperti orang yang tak memiliki arah dan tujuan. Jeremy sama sekali tak bisa menerima penjelasan Elena. Ia pun mengusir Elena dari dalam kamarnya. Scene kemudian berpindah pada Alaric yang kembali didatangi oleh Isobel. Isobel hanya ingin berpamitan pada Alaric karena ia akan kembali meninggalkan Mystic Falls. Mendengar itu, Alaric tentu saja menjadi marah. Alaric tentu tak ingin mendapatkan semua perhatian Isobel. Karena kebenciannya pada Isobel, Alaric kemudian melepaskan cincin dan setangkai permen yang pernah Isobel berikan padanya. Alaric meminta agar Isobel menghapus semua ingatannya tentang Isobel. Mendengar itu, Isobel dengan kecepatannya lalu menghempaskan tubuh Alaric ke dinding. Dengan sangat berat, Isobel kemudian memanipulasi pikiran Alaric. Ia ingin Alaric hidup dengan bahagia dengan melupakan dirinya. Meski ia sangat mencintai Alaric, namun ia lebih memilih untuk tetap hidup abadi dengan menjadi vampir. Usai memanipulasi pikiran Alaric, Isobel pun pergi. Alaric pun tersadar tanpa mengingat apapun yang terjadi pada dirinya. Scene kemudian beralih pada Jeremy yang didatangi oleh Anna. Anna terlihat menangis dengan sangat terluka karena ibunya telah tewas. Pada Jeremy, ia tak tahu harus melakukan apa-apa. Ia telah kehilangan arah dan tujuan hidup seiring kematian ibunya. Jeremy yang iba kemudian memeluk Anna dengan begitu sangat erat. Beralih pada Steven dan Damon. Damon menyadari kehadiran Steven adalah untuk membahas tentang perkataan Isobel. Steven kemudian memberi ultimatum pada Damon bahwa sejarah di antara mereka berdua tak boleh kembali terulang. Ini merujuk pada kisah mereka berdua bersama Catherine. Damon dengan santai menjawab bahwa hal itu tak akan terjadi. Steven kembali menegaskan hal tersebut pada Damon. Damon menjelaskan bahwa baginya Elena hanyalah seorang teman, lebih dari teman biasa karena Elena telah menjadi teman yang sangat baik bagi dirinya, dan ia meminta Steven untuk jangan khawatir terhadap itu. Pembicaraan mereka pun beralih pada sebuah kebenaran di mana Damon mencoba untuk menjelaskan sesuatu pada Steven dan meminta Steven untuk memberitahukannya pada Elena.
Elena. Steven bingung sebab ia tak mengerti apapun. Damon lalu menjelaskan keterkaitan Isobel, John dan Elena, di mana dari semua rangkaian yang terjadi, Damon menganggap bahwa John adalah ayah kandung Elena. Steven tak percaya karena belum ada bukti, namun apa yang selalu Isobel sampaikan tentang hubungannya dengan John, tentu itu menjadi kecurigaan tersendiri bagi Damon. Scene kemudian beralih pada John yang mendapatkan telepon dari Isobel. Isobel kemudian memberitahukan bahwa benda yang diinginkan oleh John ada di depan pintu rumah. Isobel lalu memerintahkan John untuk segera menyelesaikan tugasnya untuk membunuh semua vampir yang keluar dari dalam makam, sekaligus memastikan daftar tambahan yang harus mereka bunuh, yakni Damon dan Steven. Dari percakapan keduanya juga terkonfirmasilah bahwa Elena adalah anak mereka berdua, dan Isobel tak ingin jika Elena terus bersama Damon dan Steven. Begitu pun dengan John, sehingga mereka harus menyingkirkan dua Salvatore bersaudara tersebut. Scene kemudian beralih pada Caroline dan Bunny. Caroline terus memaksa Bunny untuk berbicara yang sejujurnya kepada dirinya. Dengan ragu, Bunny kemudian menceritakan hal yang baru saja terjadi, di mana ia telah melakukan hal yang jahat pada Elena. Bunny bercerita bahwa ia tak benar-benar membantu Elena, ia hanya berpura-pura melakukan hal yang Elena minta, yang mana sebenarnya ia tak dapat melakukannya. Cerita Bunny ini merujuk pada mantra dari benda yang saat ini ada pada John. Bunny tak benar-benar menghilangkan mantra Emily pada benda tersebut karena ia sebenarnya tak bisa melakukannya. Dan episode ke-21 pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia menonton ulasan serial Vampire Diaries ini. Sampai jumpa di ulasan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk membantu saya men-share video ulasan ini ke media sosial teman-teman semua agar lebih banyak orang-orang yang menonton video ulasan ini. Sekian dan terima kasih.